Hai, di video kali ini kita akan secara khusus membahas mengenai trigonometri terlebih dahulu. Trigonometri berasal dari dua kata, trigono dan metri. Trigono yang artinya triangle atau segitiga, metri atau metron yang artinya pengukuran. Jadi secara garis besar trigonometri ini adalah konsep yang mempelajari tentang pengukuran dalam sebuah segitiga. Misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku ABC seperti ini. Salah satu sudutnya tentu kita sudah ketahui besarnya, karena ini adalah segitiga siku-siku, berarti di sini ada sudut siku-siku atau sudut yang membentuk 90 derajat. Kemudian ada dua sudut lainnya yang belum kita ketahui berapa nilainya, sudut di sini dan sudut di sini. Misalnya sudut yang di sini kita kasih nama, ya ini theta, cara membacanya theta ya. Nah, kemudian kalau di sini theta, maka bagi sudut ini akan ada sisi-sisi segitiga yang lainnya, yakni sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Bagi sudut theta, sisi AB ini adalah bisa kita sebut atau kita istilahkan dengan sisi depan. Kenapa? Karena dia berada di depan sudut theta, ya kan? Berseberangan seperti ini. Perhatikan, ini sudut theta, berarti ini adalah sisi depan. Oke, sisi depan. Kemudian bagi sudut theta, sisi yang BC ini adalah berada di sampingnya. Karena itu nanti kita kasih nama sisi yang ini dengan sisi samping. Nah, tersisa satu sisi lagi, yakni sisi AC. Ini adalah kita sebut dengan sisi miring. Ingat, sisi miring ini selalu berseberangan dengan bagian sudut siku-sikunya ya. Jadi dalam sebuah segitiga siku-siku pasti ada yang disebut dengan sisi miring, yakni sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Nah, oke, jadi kita sudah punya satu sudut dan tiga buah sisi di sini yang ingin kita pelajari hubungannya. Nah, jadi sebenarnya trigonometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sudut dan sisi-sisi dalam sebuah segitiga. Sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana hubungan itu? Oke, nanti akan ada muncul istilah-istilah dalam trigonometri. Ada yang disebut dengan sin, ada yang disebut dengan cos, dan ada yang disebut dengan tan. Sin adalah sinus, nama panjangnya. Cos itu adalah kepanjangan dari cosinus, dan tan itu adalah kepanjangan dari tangan. Kependekannya maksudnya ya. Oke. Namanya aneh, tapi jangan terintimidasi dengan nama yang aneh tersebut. Sebenarnya tiga sekawan ini adalah konsep yang amat sangat sederhana. Nah, mari kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, sinus dulu. Apa itu sinus? Sin theta atau sinus theta sesungguhnya adalah perbandingan dari sisi ya, depan dari theta ya, maksudnya sisi depan dari theta dibandingkan dengan sisi miring. Jadi ini adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring, yakni dalam segitiga ini berarti perbandingan antara sisi AB dan sisi AC. Sehingga misalnya kita punya nilai, diketahui nilainya, misalnya panjang BC ini 3 meter, kemudian panjang AB ini 4 meter, dan panjang AC ini 5 meter, maka nilai sin theta dalam segitiga ini adalah depan dibagi miring, yakni depannya 4, miringnya 5. 4/5 atau 0,8. Jadi nilai sin theta untuk segitiga ini adalah 0,8 misalnya. Nah, sekarang dari sin theta 0,8 inilah kita akan dapat nilai sudut tetanya berapa. Nah, berapanya itu nanti bisa kita lihat di tabel, bisa juga kita ambil dari perhitungan kalkulator. Nah, diketahui nanti nilai tetanya adalah 53 derajat. Jadi sekali lagi ini didapatkan dari tabel sin yang sudah dicatatkan. Jadi untuk nilai 0,8 itu nanti didapatkan di tabel 53 derajat. Silahkan nanti kalian lihat tabelnya atau bisa juga menggunakan. Intinya dari sini
kita bisa mendapatkan nilai sudut hanya dengan membandingkan sisi-sisi yang ada dalam sebuah segitiga. Misalnya untuk sin berarti yang dibandingkan adalah sisi depan dan sisi miringnya. Inilah mengapa trigonometri ini disebut juga dengan ilmu perhitungan dalam segitiga, atau yang lebih sederhananya lagi ada ilmu yang mempelajari atau konsep yang mempelajari tentang hubungan antara sudut-sudut dalam sebuah segitiga dengan sisi-sisi yang ada dalam sebuah segitiga tersebut. Oke, yang kedua adalah cos theta atau cosinus theta. Apa yang dimaksud dengan cosinus theta? Cosinus theta adalah perbandingan sisi samping dari si theta. Ini kan tadi ini theta, di sampingnya ini ya, dalam hal ini berarti sisi BC, kita bandingkan dengan sisi miringnya theta ya, atau dalam kasus ini berarti sisi AC. Nah, jadi misalnya kita masih punya nilai yang sama 3, 4, dan 5 panjangnya, maka berarti cos theta dalam kasus ini adalah 3 meter dibandingkan dengan 5 meter atau 3/5. Dengan cara yang sama, nanti kalian juga bisa dapat nilai theta melalui cos ini. Ya, bahkan nilainya juga akan sama nanti dengan yang kita dapatkan lewat sin tadi. Ya, jadi cos theta itu kalau kalian lihat di tabel 3/5 atau 0,6 itu juga nanti dapat nilainya adalah 53 derajat. Ya, artinya kita juga bisa mencari nilai theta lewat perbandingan sisi samping dengan sisi miring, atau konsepnya kita sebut dengan cos theta atau cosinus theta. Yang terakhir adalah tan theta atau tangen theta. Nah, kalau tangen theta dia adalah perbandingan sisi di depannya si theta ya dengan sisi di sampingnya atau depan per samping. Atau dalam segitiga ini berarti AB dibagi dengan atau dibandingkan dengan BC ya, yang mana nilainya untuk segitiga di contoh ini adalah sisi depannya panjangnya 4, sisi sampingnya 3, sehingga 4/3. Kalau kalian lihat di tabel, nilai tan theta dari 4/3 itu lagi-lagi akan kalian dapatkan sudutnya itu akan sebesar 53 derajat. Jadi baik kita cari lewat sinus, kita cari lewat perbandingannya kosinus, maupun lewat perbandingan tangen, kita akan dapat nilai yang sama tetanya, yakni 53 derajat ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah sin, cos, dan tan itu sesungguhnya adalah perbandingan sisi-sisi yang ada dalam sebuah segitiga, di mana sin theta atau sinus theta itu adalah perbandingan dari sisi depannya theta dengan sisi miringnya. Cos theta itu adalah perbandingan sisi sampingnya theta dengan sisi miringnya. Tan theta atau tangen theta itu adalah perbandingan sisi depan theta dengan sisi samping theta, di mana nanti nilai perbandingan itu bisa kita cocokkan dengan tabel atau bisa kita hitung lewat kalkulator untuk mendapatkan nilai dari sudut theta itu sendiri. Jadi sinus, kosinus, dan tangen itu sesungguhnya tidak seseram namanya. Dia adalah konsep yang sangat sederhana, yakni konsep yang menghubungkan antara sudut dalam sebuah segitiga dengan sisi-sisi yang ada dalam segitiga tersebut. Ya, kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar atau lewat sosial media saya yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.